Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqal nadim wa shadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga sampai detik ini kita masih diberikan ide-ide, diberikan gagasan, diberikan kreativitas, diberikan kesehatan, dan diberikan kemampuan untuk menggerakkan semua organ-organ tubuh kita dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seruan menunaikan sholat Jum'ah berjamaah. Karena ini adalah kewajiban kita yang tidak bisa kita wakilkan. Kalau dalam dunia hukum, seseorang bisa mewakilkan atau mengkuasakan perbuatan hukumnya kepada orang lain. Namun di hadapan Allah tidak ada orang yang bisa mewakili perbuatan seseorang. Semuanya akan mewakilkan dirinya sendiri untuk secara langsung mempertanggungjawabkan dari amal yang kita lakukan. Maka sholat Jumat juga tidak bisa diwakilkan anak saya saja yang berangkat, saudara saya saja yang berangkat Jumatan. Tidak, tapi adalah diri kita masing-masing yang menunaikan, yang melaksanakan. Maka syukur itu harus kita buktikan dengan keimanan yang nyata dalam diri kita, dengan semua gerak tubuh kita dan anggota tubuh kita untuk melakukannya. Semoga nikmat-nikmat yang Allah curahkan kepada kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tiada arti dan tiada guna aset-aset kita bertambah, tetapi bukan ketaatan yang kita tambah. Sebaliknya, kemaksiatan atau perbuatan dosa yang kita tambah. Demikian juga usia kita bertambah. Semakin lama, dulu gagah perkasa, sesuai dengan pertambahan usianya, organ-organ tubuhnya satu persatu mulai terasa pegel-pegel, terasa berkurang kesehatannya. Itu adalah satu bukti kepada kita bahwa kita tidak akan selamanya akan mempunyai kekuatan, mempunyai kesehatan yang prima. Maka disinilah yang namanya kesehatan kita syukuri,
dengan timbal balik untuk beriman dan bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Karena bertambahnya iman kita kepada Allah dibuktikan dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, berkurangnya iman kita adalah ketika kita semakin berat untuk melangkahkan ke masjid kita. Ketika ada seruan azan, justru kita asik dengan gawe kita. Ketika kita mendengarkan azan, kita asik dengan semua fasilitas yang kita miliki. Mungkin yang pejabat asik dengan rapat-rapat yang dia selenggarakan. Mungkin yang pengusaha asik dengan transaksi-transaksi bisnis yang nilainya miliaran rupiah. Mungkin kita yang sedang bekerja atau bekerja biasa, kita melupakan itu dengan mudahnya. Namun sudah saatnya lah kita untuk mengingat kembali apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita untuk kita konversikan menjadi ibadah-ibadah, untuk kita rubah menjadi amal-amal soleh yang senantiasa bermanfaat. Itulah wujud dari kesyukuran dari apa yang kita lakukan. Demikian juga ketika kita ditimpa musibah, kita menghadapi betapa beratnya kehidupan ini. Bukan sebaliknya, kita semakin jauh dari Allah dengan datang kepada dukun-dukun atau ahli-ahli yang tidak jelas, yang itu adalah merubah keimanan kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita dirundung musibah, untuk menguji kesabaran kita, untuk menguji kekokohan, kebakohan akidah kita kepada Allah, supaya kita tetap mendekatkan diri. Ketika kita gagal di dalam bisnis-bisnis atau usaha-usaha yang kita lakukan, ya mari kita cek, buat checklist ataupun daftar pertanyaan pada diri kita. Apa yang salah? Apa yang kurang? Apa yang tidak kita laksanakan yang seharusnya? Kalau dalam suatu apa yang kita lakukan kita sebut sebagai SOP, ya, standar operasional prosedur. Demikian juga di dalam aktivitas yang kita lakukan, sebenarnya kita juga mempunyai standar etik dan moral yang itu sudah melekat pada diri kita sekalian, tapi kadang-kadang kita merasa lalai. Contoh SOP-nya adalah untuk kehidupan kita. Ketika kita hari Jumat, maka SOP-nya setiap laki-laki yang masih bisa melakukan aktivitas dan ia muslim harus segera cepat-cepat untuk mendatangi panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diwakilkan lagi. Harus kita sendiri yang datang untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sakit, mungkin ada SOP-nya, kita harus menganalisa apa sih, mungkin diri kita sendiri bisa mengira-ngira berdasarkan pengalaman yang kita miliki, mengapa kita sakit atau apa sakit kita bisa mengira-ngira apa yang harus kita lakukan. Kalau kita sudah buntu, tidak bisa punya solusi, ya memang kita bukan ahlinya. Kita harus datang kepada dokter untuk menyelesaikan masalah yang ada di badan kita, ada yang diri kita. Barangkali mereka bisa memberikan solusi. Maka fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Begitu ayat Al-Quran memberikan nasihat kepada kita. Apabila kita memiliki masalah, apabila kita menghadapi problematika, dan kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, harus punya referensi atau rujukan, maka fas'alu ahla dzikr. Bertanyalah kepada ahlinya, agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kita. Maka jamaah rahimakumullah, kita senantiasa memohon kepada Allah agar segala yang kita lakukan senantiasa di dalam track atau garis jalan yang terbaik, yang terbenar, agar kita selamat. Jamaah rahimakumullah, sedikit terkait dengan kemerdekaan yang akan kita rayakan 17 Agustus yang
masih 2 pekan yang akan datang. Ini kita berada di awal-awal. Kebenaran, kemerdekaan itu adalah hak dari semua bangsa. Mungkin saudara-saudara kita yang berada di belahan bumi yang lain seperti Palestina saat ini menghadapi ujian yang Allah berikan, yaitu kemerdekaan. Palestina adalah negara yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Namun saat ini dirinya dalam ancaman dan rongrongan kolonialisme dari Israel. Kita bersyukur kita saat ini merasakan kemerdekaan. Dengan kemerdekaan kita bisa melaksanakan sholat dengan merdeka pula. Tidak ada rongrongan, tidak ada intimidasi dari siapapun, dari kelompok manapun. Justru sebaliknya, itu semuanya mendorong kepada kita bahwa mensyukuri kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Tentunya sebagai seorang muslim, kemerdekaan itu telah banyak merenggut para syuhada, para pahlawan bangsa, mereka yang mencurahkan segala jiwa raganya untuk kemerdekaan. Kita hanya memetik saat ini hanya ketaatan sebagai warga negara, mungkin memasang umbul-umbul dan memasang bendera. Itu wujud nasionalisme kita. Lebih dari itu adalah kita harus menjadi warga negara yang terbaik, menjadi hamba yang soleh dan solehah, sehingga otomatis menjadi warga negara yang terbaik. Karena mencintai negara dan bangsa ini adalah bagian dari keimanan. Mengapa demikian? Karena seperti yang saya sebutkan di sebelumnya, bahwa ketika dalam keadaan penjajahan maka kita tidak merdeka untuk melakukan ibadah. Saat ini kita merasakan 79 tahun yang akan diperingati 17 Agustus. Kita syukuri dengan cara terutama adalah untuk generasi muda. Kalian adalah pelanjut estafet bangsa. Syubanul yaum warajulul ghad. Anak muda saat ini dan menjadi orang dewasa kelak di masanya. Maka siapkanlah, bekalilah ilmu pengetahuan yang cukup untuk bisa kalian eksis di dalam kehidupan. Maka orang tua harus memberikan bimbingan, menyediakan, memfasilitasi anak-anak muda untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik agar dia menjadi generasi yang qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Menjadi generasi yang soleh dan solehah, menjadi leadernya imama, menjadi imamnya orang-orang yang soleh, menjadi leadernya orang-orang yang soleh dan solehah. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Maka membekali generasi muda seperti halnya bagaimana Ibrahim menyiapkan Ismail untuk menjadi generasi pelanjutnya. Demikian juga Luqman Al-Hakim memberikan nasihat-nasihat kunci untuk kehidupan. Dalam surat Luqman ayat 12, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kalian menyekutukan Allah. Karena dosa menyekutukan Allah itu adalah dzulmun adzim, dosa yang sangat besar yang tidak diampuni Allah. Maka pendidikan diawali dengan bagaimana meng-create anak-anak muda ini mempunyai kesadaran yang tinggi untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, untuk mempunyai pengetahuan yang cukup sesuai dengan zamannya. Maka jangan lalaikan Anda dengan teknologi ataupun gadget hanya killing time saja, tetapi gunakanlah itu sebagai sumber pengetahuan yang bisa menambah keimanan, ketakwaan, dan skill-skill di dalam kehidupan agar kita bisa mengatasi segala masalah yang kita hadapi. Jamaah rahimakumullah, maka
dengan mempersiapkan generasi kita, generasi muda-muda kita ini, anak-anak kita, untuk tumbuh menjadi generasi yang soleh dan solehah. Tentunya harus ada dalam pengawalan dan pengawasan dari orang tua kita. Kalau di bidang pemerintahan ada disiapkan yang namanya posyandu remaja, maka doronglah anak-anak untuk aktif di posyandu remaja, karena di situ anak-anak kita terpantau dari sisi kesehatannya, dari sisi mentalnya, agar tumbuh kembangnya baik dan tidak stunting, diberikan gizi yang terbaik agar tumbuh menjadi generasi yang kokoh kuat. La yukallifullahu nafsan illa usaha, ya. Janganlah kalian atau wal yahsyal ladzi law taraku min khalfihim dzurriatan diafa. Janganlah kalian meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah imannya, lemah intelektualitasnya, lemah fisiknya, namun bekali anak-anak kita dengan yang terbaik untuknya, sehingga kelak bisa mengisi pembangunan, mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarona bi muradil amwali wal inkaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mengajak kita semuanya untuk senantiasa berbuat baik, mencegah saudara-saudara kita untuk berbuat jahat. Dan kita ajak keluarga kita untuk menyiapkan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk mengisi pembangunan dengan sebaik-baiknya. Kita jaga kerukunan sesama warga, kita jaga kekompakan bersama warga, karena disinilah kita hidup bersama, saling tolong-menolong, saling bau-membau, saling memberikan perhatian untuk terciptanya kehidupan yang sejahtera, yang saling menopang. Semoga dengan kemerdekaan yang insya Allah kita rayakan 17 Agustus yang akan datang, semoga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negara yang sejahtera, makmur, rakyat dan pemimpinnya saling bau-membau untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan keimanan dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kemerdekaan itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada setiap individu untuk menikmati dan untuk menjadi khalifatullah fil ard, menjadi pemimpin di muka bumi. Mari kita mohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin abda'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikati musabbiha bi qudsih. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ja'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ja'al yaumina hadha awwalu salaha wa awsatuhu falaha wa akhiru najaha bahiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fi jazati wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawin 'alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Timis shalah.